Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, salat subuh secara berjamaah, dan juga untuk hadir di salah satu majelis dari majelis-majelis ilmu. Perlu kita tahu bahwasanya salat subuh itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan keselamatan dunia dan juga akhirat untuk mereka orang yang melaksanakan salat subuh. Allah menjamin untuk mereka orang yang melaksanakan salat subuh akan dimasukkan ke dalam syurga dan akan diselamatkan dari api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang salat subuh, maka dia berada di dalam jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Jaminan tersebut yang dimaksud dengannya adalah jaminan akan dimasukkan ke dalam syurga dan akan diselamatkan dari api neraka. Sebagaimana disebutkan di hadis yang lainnya, di mana Rasul bersabda, "Man sallal bardain dakhalal jannah." Barang siapa yang salat di dua waktu yang dingin, yang dimaksud dengannya adalah subuh dan juga asar, Rasul katakan dakhalal jannah, dia pasti akan masuk ke dalam syurga. Dari hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Muslim dalam sahih keduanya. Di hadis lain juga Rasul bersabda, "Lan yalijan nara ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha." Tidak akan masuk neraka seseorang yang salat sebelum terbitnya matahari. Yang dimaksud dengannya salat apa? Subuh. Wa qabla ghurubiha, dan sebelum tenggelamnya. Maksudnya adalah salat asar. Ini dua waktu yang memiliki keutamaan khusus dari salat-salat yang ada. Allah jamin orang yang melaksanakan salat subuh dan juga salat asar, yakni keselamatan dunia maupun akhirat. Allah jamin mereka itu akan masuk ke dalam syurga dan selamat dari api neraka. Demikian pula amalan yang sedang kita laksanakan pada kesempatan yang mulia ini, yakni hadirnya kita di majelis ilmu, ini juga amalan yang luar biasa, amalan yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Karena ini adalah kewajiban, maka sungguh amalan wajib itu tidak bisa dikalahkan dengan amalan sunnah sebanyak apapun. Sebagaimana Rasul bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Belajar ilmu itu adalah fariidah, kewajiban bagi setiap orang muslim. Karena ini wajib, maka amalan wajib ini tidak bisa dikalahkan dengan amalan sunnah sebanyak apapun. Barangkali pernah kita sampaikan di majelis ini hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, riwayat Imam Ibnu Majah serta yang lainnya. Rasul menyatakan, la an taghdua
fata'lama ayatan min kitabillahi khairun laka min an tusalliya mi'ata rak'atin. Sungguh jika engkau pergi dalam rangka untuk belajar, meskipun hanyalah satu ayat dari kitabullah, itu masih lebih baik daripada salat sunnah sebanyak 100 rakaat. Wal an taghduwa fata'lama baban min al-'ilmi 'umila bihi aw lam yu'mal khairun laka min an tusalliya alf rak'atin. Sungguh jika engkau pergi dalam rangka untuk belajar, meskipun hanyalah satu bab ilmu saja, baik itu ilmu yang umila bihi aw lam yu'mal, ilmu yang bisa langsung diamalkan maupun ilmu yang belum bisa langsung diamalkan, Rasul menyatakan khairun laka min an tusalliya alf rak'atin, itu lebih baik bagimu daripada engkau salat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Ini luar biasa dari pahala hadirnya seseorang di majelis ilmu dalam rangka untuk belajar ilmu agama. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi bisa memotivasi kita untuk lebih semangat lagi di dalam hadir di majelis-majelis ilmu dalam rangka untuk belajar ilmu agama. Kita lanjutkan kembali kajian kita dari membaca kitab Al-Arba'un Haditsan fi Fadli La Ilaha Illallah. 40 hadis tentang keutamaan la ilaha illallah karya Syekh Muhammad Marzuq Ad-Da'jani hafizahullah ta'ala. Dan sekarang kita masuk di hadis yang ke-18 dari kitab tersebut, masih membahas bahwasanya la ilaha illallah adalah merupakan sebab dihapuskannya dosa-dosa dan kesalahan. Mu'allif hafizahullah ta'ala, beliau membawakan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau ini adalah khadimnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik adalah pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang senantiasa berkhidmat, membantu apa yang Rasul butuhkan semenjak Rasul hijrah ke Madinah sampai wafatnya beliau. Sehingga Anas sangat tahu bagaimana akhlaknya Nabi, baik dalam keadaan hadir, dalam keadaan mukim maupun dalam keadaan safar. Sehingga beliau banyak meriwayatkan hadis kepada kita yang terkait dengan akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkait dengan ilmu-ilmu dari Nabi alaihi salatu wassalam. Salah satunya hadis yang akan kita bawakan di sini, hadis dari beliau Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, qala rajulun, ada seorang laki-laki yang mengatakan. Laki-laki inilah laki-laki yang mu'allaf, laki-laki yang baru masuk Islam. Sebelumnya beliau ini salah seorang sahabat Nabi baru masuk Islam. Sebelumnya beliau adalah ahlul ma'asi, ahli kemaksiatan, banyak berbuat dosa. Orang ini mengatakan, ya Rasulullah, ma taraktu min hajatin wala dajatin illa ataitu 'alaiha. Wahai Rasulullah, tidaklah aku meninggalkan satu keinginan pun, tidak pula satu perbuatan dosa pun, kecuali aku pernah melakukannya. Bicara dosa apa? Dosa zina, dosa membunuh, dosa mencuri, dosa merampok, semuanya pernah beliau lakukan di masa jahiliyah sebelum masuk Islam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awa tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah?" Apakah kamu telah bersaksi, telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, jadi telah bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah? Qala na'am. Laki-laki tersebut mengatakan, iya wahai Rasul, aku telah bersaksi, aku telah mengikrarkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna hadza ya'ti 'ala dzalik. Maka sesungguhnya kalimatut tauhid yang telah engkau ucapkan itu, 2 kalimat syahadat yang telah engkau ucapkan itu, ini akan datang untuk bisa menghapuskan dosa-dosamu yang telah kamu sebutkan tadi itu. Ini hadisnya dari Imam Abu Ya'la, Al-Imam Al-Bazzar, Al-Imam At-Tabrani dan Al-Imam Al-Haythami. Beliau mengatakan warijaluhum thiqat, yakni para perawi hadis-hadis dari ulama-ulama tadi itu adalah para perawi yang thiqat, yang terpercaya. Sehingga ini hadisnya
adalah hadis yang bisa untuk dijadikan sebagai hujjah, dijadikan sebagai dalil terkait dengan keutamaan la ilaha illallah, yakni akan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan yang pernah dilakukan seseorang. Dalal hadis ala fawaid. Hadis ini menunjukkan beberapa faidah. Minha di antaranya adalah annal islama yajubbu ma qablahu. Bahwasanya Islam itu akan bisa menutupi, akan bisa yakni menghilangkan dan menutupi dosa-dosa yang sebelumnya. Ketika seorang sebelumnya non-muslim, dia kafir, banyak berbuat dosa, maka dengan masuk Islamnya dia, semua dosa-dosanya terhapuskan. Ini yang pertama di antara keutamaan dari faidah dari hadis tersebut. Annal islama yajubbu ma qablaha. Bahwasanya Islam itu akan bisa menutupi, akan bisa menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya. Ketika dia sebelumnya non-muslim, banyak berbuat dosa, kemaksiatan, masuk Islam, maka dosa sebelumnya itu dihapuskan seluruhnya. Kemudian selanjutnya wa minha annal insana la yadkhulu fil Islam illa bisyahadatain. Faedah yang kedua dari hadis tersebut, bahwasanya manusia tidaklah dianggap masuk ke dalam agama Islam kecuali dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka ini sekaligus sebagai dalil yang menunjukkan tentang pembahasan kita dalam kitab ini, fadlu la ilaha illallah, keutamaan dari kalimat tauhid la ilaha illallah, karena di dalam syahadat itu terdapat padanya kalimat tauhid, ada syahadatut tauhid. Wa minha, dan di antara faedah dari hadis tersebut, fadlu asyhadatain, keutamaan dua kalimat syahadat, wa annahuma sababun litakfiriz dzunub, dan bahwasanya kedua kalimat tersebut tadi, dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, adalah merupakan sebab dihapuskannya dosa-dosa. Ini yang ketiga dari faidah hadis tersebut. Kemudian yang keempat, wa minha khaufus sahabati minadz dzunub. Faidah yang keempat dari hadis tersebut, yakni terkait dengan takutnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perbuatan-perbuatan dosa yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi laki-laki tadi itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan untuk berbangga dengan kemaksiatan yang dilakukan sebelumnya, bukan, tapi justru karena takutnya beliau, khawatir dosanya yang sebelumnya tidak dihapuskan, datang kepada Rasul menceritakan hal tersebut. Ya, jadi ketika seorang pernah berbuat dosa, bolehnya menceritakan itu sebagai bentuk penyesalan, sebagai bentuk rasa khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari azabnya Allah karena sebab perbuatan dosa yang pernah dilakukan. Adapun ketika menceritakan sebagai bentuk kebanggaan, maka justru ini adalah suatu hal yang dilarang, dan ini belum menunjukkan taubatnya seseorang. Ketika masih berbangga dengan perbuatan dosa yang dilakukan, berarti dia taubatnya belum benar. Para sahabat tidak dipungkiri, masing-masing di antara mereka punya masa lalu yang kelam. Di antara mereka ada yang pembunuh, ada yang pezina, ada yang pemabuk, dan yang semisal dengannya. Itu di masa jahiliyah. Tapi dengan datangnya Islam, mereka bertaubat dari perbuatan dosa tersebut. Allah pun hapuskan dosa-dosanya mereka. Allah hapuskan kesalahannya mereka ketika mereka telah masuk Islam dan mengucapkan dua kalimat syahadat. Banyak contoh sahabat-sahabat yang semisal ini. Semisal contoh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau ini orang yang sangat kejam, menyiksa kaum muslimin di awal-awal Islam. Ketika Allah belum berikan kepada beliau hidayah masuk Islam, beliau orang yang paling keras di dalam memusuhi Islam, memusuhi kaum muslimin, menyiksa mereka. Beliau di atas puncak kebencian dengan Islam, di atas puncak kebencian dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau keluar dari rumahnya dengan menenteng pedangnya, akan membunuh Muhammad katanya. Tapi justru dalam keadaan di atas puncak kebencian,
Maka Allah berikan hidayah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan beliau pun menjadi seorang muslim yang baik keislamannya. Demikian pula Wahsy, sahabat yang bernama Wahsy bin Harb radhiyallahu anhu. Beliau ini dulunya seorang budak. Seorang budak kemudian ditawari oleh majikannya kebebasan dengan syarat membunuh Hamzah ibn Abdul Muttalib, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu bisa membunuh Hamzah, saya akan bebaskan kamu. Maka beliau pun sengaja ikut perang. Cuman tujuannya itu saja. Tidak ada kebencian kepada kaum muslimin, bahkan mereka lebih benci dengan orang-orang Quraisy yang telah memperbudak beliau ini. Tapi karena beliau ingin kemerdekaan, ingin kebebasan dari perbudakannya itu, beliau dengan terpaksa pun ikut dalam perang Uhud, mengikuti rombongannya orang-orang musyrikin dalam perang Uhud di bawah pimpinan Abu Sufyan. Kemudian beliau mencari-cari kesempatan ketika Hamzah sedang lengah, maka Wahsy ini pun melemparkan tombaknya dan tepat mengenai dadanya Hamzah ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Hamzah pun wafat. Membunuh manusia terbaik setelah Rasul SAW ketika itu, Hamzah, pamannya Rasul SAW. Tapi Allah menginginkan hidayah, yakni untuk Wahsy ini. Beliau pun masuk Islam, beliau pun menebus kesalahannya dengan membunuh manusia terjahat ketika itu, Musailamah al-Kadzdzab, di masa pemerintahannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ditebus dengannya. Demikian pula banyak sahabat-sahabat lain yang semisal itu. Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu, beliau juga termasuk orang yang paling keras di dalam memusuhi Islam sebelum beliau masuk Islam. Dalam perang Uhud beliau berhasil untuk mencerai-beraikan pasukan kaum muslimin. Bahkan beliau dan pasukannya berhasil untuk melukai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terluka, beliau sempat berucap, "Kaifa yuflihul qaum syajju nabiyahum?" Bagaimana mungkin kaum yang telah melukai Nabi mereka itu akan mendapatkan kemenangan, akan mendapatkan kebahagiaan. Terucap dari lisannya Rasul yang mulia ucapan seperti ini ketika Rasul terluka dalam perang Uhud. Terluka karena sebab serangan dari pasukannya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Rasul sama mengatakan, "Kaifa yuflihul qaum syajju nabiyahum?" Bagaimana mungkin kaum yang telah melukai Nabi mereka itu akan yuflih, akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan kemenangan. Tapi Allah justru menegur Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan menurunkan ayat, "Laisa laka minal amri syai' aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun." Kamu tidak ada urusan sedikit pun dalam masalah itu. Bisa jadi Allah akan membuat mereka taubat, ataukah Allah akan mengadab mereka karena mereka adalah orang yang zalim. Ternyata apa yang terjadi? Sebelum Fathu Mekkah, tokoh-tokoh musyrikin Quraisy dalam perang Uhud tadi itu, yang telah menyerang kaum muslimin, telah banyak membunuh kaum muslimin, telah menyakiti Rasul, melukai Rasul, bahkan Allah berikan petunjuk satu persatu. Khalid bin Walid masuk Islam, Amr ibn al-As masuk Islam, Abu Sufyan pimpinannya, panglimanya musyrikin Quraisy dalam perang Uhud pun masuk Islam. Inilah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Islamnya itu telah menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya. Sebesar apapun dosanya itu, ketika seorang sudah taubat darinya, masuk Islam, maka terhapus semua dosa-dosanya itu. Inilah diantara kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat takut dari perbuatan-perbuatan dosa. Ketika mereka masuk Islam pun mereka mengadukan kepada Rasul karena rasa takutnya mereka, apakah dosanya diampuni ataukah tidak. Salah satunya di sini adalah sahabat yang Anas bin Malik ceritakan dalam hadis ini, takut. Kemudian yang selanjutnya adalah minha si'atu rahmati rabbil alamin. Dalam hadis ini terdapat pelajaran tentang luasnya rahmat dari Allah Rabbul Alamin, Rabb seluruh alam, Rabb semesta alam. Bal in sahhat at-taubatu tubaddilu sayyi'at ila hasanat. Bahkan ketika taubatnya itu benar, taubatnya itu sah, taubat seorang itu benar, taubatnya seorang itu sah, justru
taubatnya itu akan mengganti kejelekan-kejelekan menjadi kebaikan-kebaikan. Bukan cuma dihapuskan dosanya, tapi kejelekan yang dulu dilakukan itu akan diganti dengan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat serta beriman dan juga melakukan amalan saleh, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, maka mereka itu adalah orang-orang yang kejelekan mereka akan diganti oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini Al-Furqan ayat yang ke-70. Ini jika taubatnya benar, maka kejelekan yang dulu dilakukan itu akan diganti dengan kebaikan-kebaikan. Bukan hanya dihapuskan, tapi Allah akan ganti dengan kebaikan-kebaikan. Al-Furqan ayat yang ke-70 ini salah satu ayat yang menunjukkan tentang keutamaan bertaubat. Ketika seorang taubatnya sah, taubatnya benar, kejelekannya itu akan diganti dengan kebaikan-kebaikan. Banyak ayat yang menunjukkan tentang keutamaan taubat. Kalau tadi salah satunya, Allah akan mengganti kejelekan dengan kebaikan-kebaikan. Maka dengan taubat itu, yakni Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan dunia maupun akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ila Allahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kalian kepada Allah seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian itu mendapatkan kemenangan. Ini surat An-Nur, akhir ayat yang ke-31. Demikian pula dengan taubat, negeri yang sebelumnya ditimpa oleh kekeringan paceklik, kemarau yang panjang, Allah akan turunkan hujan dengan sebab istighfar dan taubatnya penduduk negeri tersebut. Allah akan menambahkan kekuatan setelah kekuatan yang telah Allah berikan kepada mereka sebelumnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ucapan Nabi Hud alaihi salatu wassalam kepada kaumnya ketika negeri mereka ditimpa kekeringan, Nabi Hud pun menyeru kepada kaumnya, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Wahai kaumku, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian dengan lisan kalian, kemudian diiringi dengan thumma tubu ilaihi, istighfar dengan lisan, kemudian diiringi dengan perbuatan dengan anggota badan, jadi bertaubat dengan anggota badan. Maka Allah menyatakan yursilis samaa'a 'alaikum midrara, niscaya Allah akan mengirimkan kepada kalian hujan dari langit yang datang secara terus-menerus, hujan yang deras. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum, dan niscaya Allah akan menambahkan kekuatan di atas kekuatan kalian. Wala tatawallaw mujrimin, dan janganlah kalian berpaling dalam keadaan melakukan perbuatan dosa. Ini Quran surat Hud ayat yang ke-52. Ini juga ayat yang menunjukkan tentang keutamaan taubat. Tadi yang pertama Al-Furqan 70 disebutkan kejelekannya akan diganti dengan kebaikan. Tentunya ketika seorang taubatnya itu benar. Kemudian yang kedua tadi di surat An-Nur kita sebutkan dengan taubat Allah akan memberikan kemenangan, keselamatan dunia maupun akhirat. Kemudian yang ketiga, dengan taubat Allah akan menurunkan hujan. Ketika Allah menguji suatu kaum, suatu penduduk negeri dengan kekeringan, dengan taubatnya mereka, Allah pun akan turunkan hujan. Yang keempat, Allah akan memberikan kekuatan yang lebih setelah kekuatan yang mereka miliki. Banyak sekali hal tersebut terkait dengan keutamaan taubat. Demikian pula di surat At-Tahrim yang kita baca tadi dalam salat subuh pun disebutkan keutamaan terkait dengan taubat. Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahannya, Allah akan masukkan ke surga.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang semurni-murninya. Apa keutamaannya? Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Mudah-mudahan Rabb kalian akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan niscaya Rabb kalian akan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini Tahrim ayat yang ke-8. Banyak ayat yang semisal ini yang menunjukkan tentang keutamaan taubat. Tapi yang perlu kita ingat, taubat itu tidaklah dikatakan sebagai taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya, taubat yang semurni-murninya, kecuali setelah terpenuhi 5 syarat. Kecuali setelah terpenuhi 5 syarat. Apa itu? Yang pertama adalah taubat, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena keterpaksaan, bukan karena motivasi-motivasi duniawi, bukan karena khawatir dengan urusan-urusan duniawi, tapi benar-benar ikhlas karena Allah. Betapa banyak orang-orang yang meninggalkan minum-minuman keras. Ternyata ditanya, kenapa kamu nggak mau minum lagi? Alasannya, nanti kalau saya minum saya takut penyakit saya kambuh. Berarti kan dia bukan karena Allah, tapi karena apa? Takut dengan penyakit. Bukan takut dengan Allah, tapi takutnya dengan apa? Penyakit. Ya. Kenapa kamu nggak mau korupsi? Saya takut nanti kalau saya korupsi jabatan saya copot. Berarti dia meninggalkan korupsi karena apa? Takut dengan jabatan, bukan karena Allah. Sehingga pastikan dia meninggalkan perbuatan dosa, bertaubat itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, syarat yang pertama. Pastikan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua adalah al-iqla' 'anil maksiyah. Meninggalkan kemaksiatan yang dia mengaku bertaubat darinya. Kemudian yang ketiga adalah ayyandama 'ala fi'liha. Menyesali perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang dulu pernah dilakukannya, yang dia mengaku bertaubat darinya. Kemudian yang keempat adalah ayyazima alla ya'uda ilaiha abada. Bertekad untuk tidak kembali melakukan kemaksiatan itu selama-lamanya. Kemudian yang kelima syaratnya adalah bertaubat di waktu ketika taubat itu masih diterima. Ini 5 syarat taubat. Ketika seorang memenuhinya, maka taubatnya itu dianggap sebagai taubatan nasuha. Inilah taubat yang sebenar-benarnya, taubat yang semurni-murninya, yang akan mendapatkan keutamaan sebagaimana kita sebutkan tadi. Ikhlas, meninggalkan kemaksiatan yang dia mengaku bertaubat darinya. Yang ketiga apa tadi? Menyesal. Namanya menyesal itu berarti kan dia berusaha untuk menyembunyikan sebisa mungkin, kecuali kalau ada kebutuhan tadi. Jangan berbangga dengannya. Ini loh daya, dulu saya itu seperti ini, seperti ini. Nggak usah diceritakan. Justru harusnya malu, ditutupi. Ini menyesal. Bukan berbangga, tapi menyesal. Kemudian bertekad untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa itu untuk selama-lamanya. Dan yang kelima adalah taubat ketika masih di dalam waktu diterimanya taubat. Kapan taubat nggak diterima? Taubat nggak diterima dalam 2 keadaan. Keadaan yang pertama, keadaan yang khusus bagi setiap individu, yaitu sebelum ajal menjemput, sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Rasul bersabda, sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba malam yugharghir, selama nyawanya belum sampai di ghargharah, belum sampai di tenggorokan. Kalau nyawanya sudah sampai tenggorokan, sudah sakaratul maut, baru bilang taubat, maka sangat dikhawatirkan taubatnya itu tidak diterima. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laysatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an."
Tidak ada taubat bagi orang yang melakukan kejelekan-kejelekan sampai ketika kematian hadir terhadap salah seorang di antara mereka, dia baru mengatakan inni tubtul an, sekarang aku baru akan bertaubat. Allah katakan walaysa bitaubah, tidak ada taubat bagi orang seperti ini. Sehingga sebelum ajal menjemput kita, sebelum nyawa sampai di tenggorokan kita, segera kita taubat dari perbuatan dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Jangan sampai ketika nyawa di tenggorokan baru bilang taubat, maka sangat dikhawatirkan taubatnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini waktu yang khusus untuk setiap individu. Adapun waktu yang umum untuk setiap manusia itu taubat tidak diterima ketika tanda-tanda kiamat kubra telah nampak. Salah satu tanda kiamat kubra itu nampak adalah ketika matahari sudah terbit dari arah barat. Rasul bersabda, "La tanqati'ul hijratu hatta tanqati'ut taubatu, wa la tanqati'ut taubatu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha." Rasul bersabda, syariat hijrah tidak terputus sampai terputusnya pintu taubat. Dan pintu taubat tidak akan terputus sampai matahari terbit dari arah tenggelamnya, dari arah barat. Ya. Sehingga syariat hijrah itu tidak terputus. Ya. Sampai sekarang kita kalau memang hidup di lingkungan yang tidak mendukung kita untuk beragama, untuk melakukan ibadah, segera hijrah. Ada syariat hijrah. Jadi tidak terputus dengan adanya Fathu Makkah. Ini sebagai penjelasan hadis yang sebelumnya Rasul pernah mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Ini dijelaskan di hadis lain tadi, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah. Jadi yang dimaksud dengan tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah itu tidak ada hijrah dari negeri Mekah ke yang lainnya. Karena negeri Mekah ketika itu sudah menjadi negeri muslim, negeri tauhid. Sehingga tidak ada alasan untuk berpindah dari Mekah karena alasan ingin menyelamatkan agamanya. Sebagaimana dahulu Rasul kan hijrah dari Mekah ke Madinah karena ingin menyelamatkan agamanya. Tapi setelah Fathu Mekah, negeri Mekah sudah menjadi negeri tauhid, negeri Islam, maka tidak ada lagi hijrah dari Mekah ke selainnya. Ya, kalau seorang sudah Allah berikan kesempatan tinggal di Mekah, masih ada kesempatan di sana, jangan hijrah darinya. Kecuali memang ada alasan-alasan yang syar'i. Ini yang dimaksud ya. Adapun hijrah dari tempat lainnya, maka tetap ada sampai yaumul qiyamah. Siapa yang merasa tidak nyaman untuk melakukan ibadah di suatu lingkungan, segera hijrah darinya. Hijrah itu termasuk bentuk ibadah. Tidak akan terputus syariat hijrah sampai terputusnya pintu taubat. Tidak akan terputus pintu taubat sampai matahari terbit dari arah tenggelamnya, dari arah barat. Ini terkait dengan hadis yang menunjukkan bahwasanya pintu taubat itu akan tertutup ketika tanda-tanda kiamat kubra telah mulai nampak. Meskipun mungkin ketika itu seorang masih hidup, masih sehat, masih segar bugar. Kalau seandainya mengalami hal yang seperti itu, ketika dia baru bilang taubat, maka taubatnya tidak diterima. Na'udzubillah. Ini selesai dari pembahasan hadis yang ke-18.